Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Baisodiri dengan NIM 152 111 513 ingin mempresentasikan atau mendiskusikan tentang lab 27.2.10 dengan judul eh, Extract and Executable Form PCAP. Jadi kita akan mendiskusikan bersama dengan prakteknya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke modul yang sudah disediakan oleh Cisco. Baik, jadi pertama-tama kita punya modul yang akan membantu kita dalam praktikum ke depan. Jadi di sini ada dua part satu dan part yang kedua, yaitu kita menganalisa pre-capture, logs, and traffic capture. Jadi kita akan mengcapture log dan juga lalu lintas yang terjadi. Kemudian yang kedua kita akan mengekstrak dan mendownload files dari PCAP. Yang kita butuhkan adalah CyberOps Workstation Virtual Machine yang sudah disediakan oleh Cisco itu sendiri. Baik, kita langsung pergi ke part satu. Instruksinya kita ikuti dengan runtut. Oke, coba saya ulang dari awal. Baik, ini adalah CyberOps Workstation. Dan untuk selanjutnya bisa kita ikuti langkah-langkah dari modul. Coba kita bagi dua terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka seperti biasa terminal, kemudian kita akan oke, kita akan mengubah direktori ke sini, jenis direktori bla bla bla. Oke, baik. Kita buka terminal. Sebentar kita atur dulu ya. Ya. Yuk kita pertama-tama kita change directory dulu ke lab.support lab.support.files .pcaps. Kita enter. Sepertinya ada yang tipe. Kita tidak lupa menambahkan cd change directory. Ya, kita sudah pergi ke folder PCAP. Kemudian yang kedua, kita melakukan ls, kita list semua item yang ada di dalam folder tersebut. Dan ya, di sini ada nimda.pcap yang nantinya ini akan kita gunakan. Nah, kemudian kita issue the command below to open nimda.pcap file in workshop. Kita buka file nimda.download.pcap ya tadi dengan workshop. Wireshark nimda.download.pcap dan ya, ini yang akan terjadi atau kita akan membuka saat kita membuka nimda. Baik, kita mulai praktikum dari sini. The nimda.download PCAP file contains the packet capture related to malware download perform and previous lab. The PCAP contains all the packets sent and received while TCP dump is running. Jadi ini berisi tentang paket-paket yang sudah di capture to the malware download perform in previous lab. Jadi ini ada hubungannya dengan malware atau virus dan juga ada aktivitas yang di capture di dalamnya dalam bentuk paket. Kita lanjut. Select the fourth packet in the capture and expand the hypertext transfer button to display as shown below. Kita klik yang hypertext. Nomor 4. Oh, terus kita klik yang hypertext. Ini. Baik. Packets one draw there.
Three are the TCP handshake. The fourth packet shows the request for the malware, blah blah blah, confirm and the request was done, send as a get request. Baik, kita di sini sepertinya kalau dilihat itu ada kan? Oh tidak ada ya, tidak ada soal yang perlu dijawab. Because HTTP runs over TCP possibilities were self-load TCP stream. Feature to reveal the TCP transaction, select the first TCP packet it capture, SCN packet, bla 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 bla. Oke, kita akan right click it and choose follow TCP stream. Kita akan right click pada TCP Transmission Control Protocol, kemudian kita right click dan kita klik follow. Setelah itu kita klik pada TCP stream. Ya, ini yang akan muncul saat kita mengklik TCP stream. Wireshark display another window containing the details for the entire selected TCP flow. Jadi ini adalah detail untuk seluruh TCP, seluruh aliran TCP. Apa maksudnya? What are those symbols shown in the TCP stream window? Are they connected connection noise, data, and or data explain? Jadi yang tertulis di sini adalah simbol-simbol yang terdapat pada detail TCP flow. Ini adalah konten asli yang kita download sebagai file. Karena mengapa ini bentuknya tidak beraturan dan jelek? Karena data ini bentuknya adalah file binary dan Warsak tidak tahu bagaimana cara merepresentasikan itu dengan baik, sehingga dia hanya didisplaykan dengan bentuk simbol yang Warsak juga paling bagus lakukan. Jadi ini adalah representasi display yang bisa WRSAC lakukan paling bagus itu bentuk seperti ini. Karena dia juga binary file, WRSAC juga memiliki keterbatasan untuk merepresentasikan binary file. Jadi ya seperti ini. Kemudian there are few readable words spread among the symbol. Why are they there? Ada beberapa words atau kata yang bisa dibaca. Kenapa mereka ada di situ? Itu adalah string yang dia mengandung kode yang bisa dieksekusi. Huruf-huruf tersebut adalah bagian dari pesan yang di-provide atau disediakan oleh program untuk user ketika download. Sehingga while more of an art than a science. Ya, ini ada kata-kata yang cukup spesial yaitu while more of an art than a science, a skill analysis can extract valuable information by reading through these fragments. Ya, selama seni itu lebih daripada pengetahuan, analis mereka sebagai analis yang memiliki skill, dia dapat membaca nilai ekstrak, informasi nilai ekstrak hanya dengan membaca ini huruf-huruf yang dia readable, yang dia bisa dibaca. Kemudian ada Lagrange question. Ya ini sepertinya tidak perlu dijawab lah. Kemudian ada click close in the follow TCP stream Windows to return to the warstrap window close dan PCAP file. Kita klik close. Sekarang kita pergi ke part 2 yaitu extract downloaded files from PCAP. Baik, kita bisa mulai ke part 2 setelah menyelesaikan ke part 1. Kita mengekstrak downloaded files from PCAP. Di sini dijelaskan bahwa because capture files contain all packets related to traffic, a PCAP of a download can be used to retrieve a previously downloaded file. Follow the steps below to use Versa to retrieve the Nimda malware. Jadi di sini kita akan mendownload download ekstraksi dari files yang bersumber dari PCAP. Langsung saja kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, with the get request packet select dan navigate to file export object HTTP from Versax menu. Kita pergi ke file, kemudian pergi ke export object,
export object. Kemudian kita pilih yang HTTP, ya, akan tampil seperti ini. Wireshark will display all HTTP object present in the TCP flow that contains the GET request. In this case, only W2032 NIMDA blah 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 file is present in the capture. It will take a few seconds before the file is displayed. Jadi memang hanya disediakan satu file ini oleh Wireshark. Kemudian, why is W32 named the IMMXC the only file in the capture? Jadi di sini bisa dijelaskan mengapa kok hanya ini yang tersedia. Karena the capture was started right before the download and stopped right after. No other traffic was caught while the capture was active. Jadi, mengapa hanya ada satu capture? Karena capture itu dimulai sesaat sebelum download dan dia berhenti sesaat sesudah download. Jadi tidak ada traffic lagi yang ditangkap ketika mode capture itu aktif. Langsung saja kita lakukan uh, langkah-langkahnya. In the HTTP object list window, select file and click save as at the bottom to the screen. Kita klik save as. Click the left arrow until you see home button. Click home and then click analysis folder. Save file there. Kita save. Kemudian kita bisa pergi ke klik the left arrow until you see home button. Di mana analis? Di analis, oke. Okay. Oh, klik home and then klik the analysis folder. Ya, kita di analysis folder, return to your terminal Windows, to save change directory to home. Oh, kita akan pergi ke analis. Ya, kita akan menyimpannya di sini. Ya, sudah disimpan. Kemudian kita mengarahkan direktori kita ke home. Kita buka terminal lagi. Kemudian kita sengaja mengarahkan direktori kita ke home. CD, home, analis. Oke, kita klik. Kemudian kita list. Kita tampilkan semuanya. Dan ya, file yang tadi sudah kita download, itu dia sudah tersimpan di sini, w32nimda.ammxc. Jadi apakah file tersimpan? Ya, file yang kita tadi simpan dari Wireshark, dia tersimpan di folder analis. Kemudian ada pertanyaan lagi, as in above, when a blah blah is indeed Windows Excel file in the malware assist process, what will be probable next step for a security analyst? Jadi, the goal atau tujuan dari mengidentifikasi tipe malware ini adalah salah satunya adalah bagaimana agar malware itu bisa kita pindahkan atau minimal kita kontrol dari lingkungan yang bisa mengeksekusi file tersebut dan nantinya justru malah merusak komputer. Seperti itu. Jadi tujuan utamanya adalah what will be probable next step for a security analyst. Jadi next step-nya untuk security analyst dia bisa menjinakkan, melunakkan atau bahkan memindahkan file tersebut agar tidak bisa dieksekusi oleh sistem. Seperti itu. Baik, saya rasa untuk praktikum yang pertama ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.